Balik sedikit kan? Balik cepat kan? Mundur. Ya baik teman-teman. Jangan main dahulu gitu. Main dahulu kan saya. Main hari berarti.
Baik, selamat sore rekan-rekan media. Hari ini saya akan menginformasikan terkait dengan langkah-langkah penyidikan yang sudah dilakukan oleh jajaran, oleh NTT, oleh tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dan dari gabungan dari Dinas oleh Tukang Kota dan Polres Malang, di mana kegiatan tersebut dari awal dilaporkannya kejadian ini, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2021, ini penyidik langsung melakukan olah TKP, dan kemudian dari olah TKP ini penyidik langsung melakukan pemeriksaan otopsi terhadap kedua jenazah, sekaligus pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Demikian juga untuk mengetahui identitas tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan DNA. Dan telah saya sampaikan bahwa pada tanggal 24 November penyidik sudah mampu menentukan identitas daripada jenazah yang ditemukan di TKP tersebut. Selanjutnya, sampai dengan hari ini, saksi yang sudah diperiksa adalah sebanyak 25 saksi, di mana apabila saat itu tersangka ini kita periksa masih sebagai saksi, dan sekarang sudah ditentukan sebagai tersangka. Kemudian barang bukti yang disita adalah sebanyak 34 item, ya. Dari alat bukti yang sudah diperoleh dan dikumpulkan oleh penyidik, maka pada tanggal 1 Desember 2021 penyidik melakukan gelar perkara, dan kemudian saat itu dari hasil gelar perkara tersebut ditetapkan seorang tersangka, dan kemudian pada tanggal 2 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penetapan garing 58 12 Romawi 2021 di Transkrimum tanggal 2 Desember 2021, maka status RB yang tadinya diperiksa sebagai saksi ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemudian setelah keluarnya surat penetapan tersangka tersebut, dikeluarkan juga surat perintah penangkapan. Berdasarkan surat perintah penangkapan 49 12 Romawi 2021 di Transkrimum tanggal 2 Desember 2021. Setelah dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan penyidik akan melakukan penangkapan, jadi saat itu penyidik sudah melakukan monitoring
di kediaman atau di tempat di mana saudara RB ini berada. Tapi kemudian ternyata berdasarkan hasil keterangan yang dia sampaikan depan penyidik, dia merasa gelisah, tidak bisa tidur, dan merasa dirinya tidak tenang. Sehingga kemudian tanggal itu juga sekitar pukul 12.00 kita yang bersangkutan datang secara sukarela ke kantor di Treskrimum Polda NTT dengan didampingi keluarganya. Jadi perlu saya tekankan rekan-rekan bahwa penyidik sudah menetapkan sejak tanggal 1. Ya, kemudian tanggal 2 sudah ditetapkan, dikeluarkan surat penetapan, dan kemudian tanggal 2 tersebut juga dikeluarkan surat perintah penangkapan. Dan siang harinya tersangka RB ini secara sukarela mendatangi kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka RB ini, diperoleh keterangan bahwa saudara RB patut diduga keras melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap kedua jenazah, terhadap kasus dugaan pembunuhan ini. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan tersebut, pada tanggal 3 Desember 2021 dikeluarkan surat penahanan dan terhadap saudara RB dilakukan penahanan sejak tanggal 3 Desember 2021. Rekan-rekan, perlu saya sampaikan bahwa proses penentuan tersangka dan penangkapan serta penahanan terhadap tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sudah ditemukan dan dikumpulkan oleh penyidik, termasuk dalam menentukan identitas daripada korban. Ini kita melakukan langkah-langkah scientific crime investigation. Jadi bukan semata-mata hanya keterangan dari atau pengakuan dari tersangka. Karena pengakuan tersangka ini kita abaikan. Tetapi apa yang disampaikan oleh tersangka ini dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang valid dan tidak terbantahkan sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP. Saya berikan contoh. Pada awalnya korban ini tidak diketahui identitasnya karena dalam kondisi rusak. Dan di TKP penyidik sudah menemukan beberapa barang bukti berupa pakaian yang digunakan oleh, yang diketahui masyarakat umum bahwa itu digunakan oleh korban. Dan ini juga sudah diketahui oleh penyidik. Tetapi tentunya ini perlu proses pembuktian secara ilmiah, sehingga tidak langsung disampaikan. Tetapi supaya lebih akurat, maka kita menunggu hasil pemeriksaan secara laboratorium. Dari barang bukti yang ada, dari pemeriksaan forensik, otopsi, dari keterangan saksi-saksi, termasuk
pemeriksaan DNA, maka barulah penyidik dapat menyampaikan dan menentukan siapa identitas daripada kedua korban tersebut. Tentunya dalam proses ini penyidik tidak hanya kemudian berpuas diri, tetapi masih tetap terus melakukan cross check antara keterangan dari tersangka dan alat-alat bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik. Ini sebagai bentuk bahwa proses pembuktiannya ini tidak hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh tersangka, tetapi betul-betul berdasarkan alat bukti yang valid, ya, kemudian dapat dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya, ke depan penyidik akan melanjutkan kegiatan penyidikan, akan melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi, dan kemudian melakukan rekonstruksi, konfrontir antara saksi dan pihak-pihak ini untuk memberikan kepastian lagi tentang pembuktian daripada permasalahan atau kasus ini. Rekan-rekan, perlu saya sampaikan juga bahwa kita seringkali saat ini melihat banyaknya informasi yang berkembang di media sosial. Ya, ini tentunya hal yang menjadi sebuah sinyal bagaimana atensi dan dukungan dari masyarakat terhadap penanganan kasus ini. Dan Polda NTT terbuka terhadap setiap masukan selama itu informasi valid dan akurat, maka mari kita sama-sama lakukan pembuktian dengan harapan kita betul-betul bisa menyajikan alat bukti yang memiliki nilai, sehingga nantinya dalam pembuktian di persidangan ini memiliki nilai pembuktian yang kuat, bukan hanya sekedar informasi yang kemudian justru menyesatkan, bahkan menghambat proses daripada penyidikan ini. Jadi pada dasarnya Polda NTT menerima masukan dan informasi selama data dan informasi tersebut valid, silakan. Dan ini akan kita jadikan sebagai bahan untuk kita uji secara bersama-sama. Berdasarkan hasil penyidikan, baik itu pemeriksaan saksi serta alat bukti yang lain, maka terhadap tersangka RB ini disangkakan pasal 338 KUHP. Saat ini tersangka RB sudah ditahan di rumah tahanan Polda NTT sambil menunggu kelengkapan dari berkas perkara dan melengkapi proses-proses selanjutnya dalam rangka pendalaman kasus ini, sehingga kasus ini dapat kita ungkap secara tuntas. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Kami ada Ya. Ya, baik. Jadi saya sampaikan tadi bahwa di awal pemeriksaan ada 23 saksi yang kita periksa. Salah satunya adalah saudara RB yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. motifnya
motifnya apa Pak? Motifnya. Motif pembunuhan ini apa? Ya, Motifnya. Pembunuhan apa? ya, baik. Jadi untuk motif daripada pembunuhan ini, sementara penyidik ya masih melakukan pendalaman untuk melakukan cross check lagi dari keterangan tersangka serta alat bukti lain, termasuk barang bukti digital berupa handphone dan GPS di kendaraan yang digunakan oleh tersangka RD. Kalau besi gali dan kop ini punya siapa Pak? Ya, baik. Jadi besi gali, skop ini berdasarkan berita acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ini adalah alat yang digunakan oleh tersangka RB untuk menggali lubang tempat di mana kedua jenazah itu kemudian dikuburkan. Apakah dalam penguburan mayat itu RB melakukan sendiri atau ada orang lain dalam RB? Ya. Jadi sementara dari hasil pemeriksaan, alat ini memang dipinjam dari seseorang, ya. Dan berdasarkan keterangan memang tersangka pun mengakui bahwa ini dipinjam dari seseorang. Dan hal tersebut masih kita dalami lagi untuk saya sampaikan tadi bahwa kita masih lakukan cross check. Yang kali itu siapa? Yang kali lubang untuk tanam mayat siapa? Kejadian perkara tempat sebelum tempat ditemukannya jenazah itu berasal dari mana Pak? Digali siapa yang Ya, gali? baik. Jadi berdasarkan keterangan dari saksi, ya, kemudian bukti-bukti digital ini sebelum dikuburkan itu korban sempat dibawa berkeliling di beberapa tempat sebelum kemudian dikubur di tempat tersebut. Kalau saya bilang, Apa tadi nanti nama tersangka baru? ya baik. Atau tersangka tunggal? Ya, jadi perlu saya tekankan, saya tegaskan kepada rekan-rekan bahwa dalam menentukan tersangka harus disasarkan pada alat bukti, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP. Sehingga sampai saat ini masih satu orang, saya tekankan lagi, baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi saya tekankan lagi, berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidikan, dikaitkan dengan alat bukti yang ada, maka sampai saat ini baru satu tersangka, baru satu orang yang ditentukan atau ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tentunya ini kita tidak hanya berhenti di sini. Ini akan tetap dilakukan pendalaman, yaitu melakukan pemeriksaan cross check terhadap alat bukti, ya, dengan keterangan-keterangan dari tersangka, termasuk nanti langkah-langkah seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian, nanti baru kita lihat ke depan. Penerapan pasal ini apakah sudah final atau dalam pemeriksaan nanti ada penerapan Ya. pasal? Kita masih proses penyidikan masih berjalan, ya. Proses penyidikan masih berjalan, kemudian masih ada langkah-langkah penyidikan yang harus dilakukan. Kita lihat nanti. Kita tidak bisa berandai-andai, ya. Kita tetap mengacu kepada fakta hukum dan alat bukti yang ada. Apakah 23 saksi itu beliau membunuh dulu bisa ibunya atau disangka ada anak? dia? Gimana? Apakah beliau itu membunuh ibunya lebih dulu atau anaknya lebih dulu? Ya, baik. Jadi ini yang masih kita dalami lagi terkait dengan pemeriksaan ini. Saya minta ini bersabar, ya. Yang jelas untuk tersangka
berdasarkan alat bukti yang ada sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan. Dan selanjutnya penyidik masih terus untuk melakukan langkah penyidikan ini secara scientific crime investigation, secara ilmiah, ya, bukan hanya berdasarkan katanya, bukan berdasarkan persepsi. Jadi saya juga mengimbau kepada masyarakat, kalau memang ada informasi yang valid dan akurat, silakan disampaikan. Kami menerima itu untuk kita buktikan bersama-sama. Tidak perlu kemudian menyampaikan pernyataan-pernyataan yang justru ini malah menyesatkan nantinya. Ya, tidak dibuktikan secara ilmiah, hanya mencocok-cocokkan, hanya memperkirakan saja. Jasa itu ya. Apakah dari tiga saksi itu nama isi tersangka ada? Gimana? Bagaimana salahnya hadis korban? Nah, iya. Sementara ini berdasarkan hasil otopsi ini ada kondisi mati lemas, ya, mati lemas. Dan ada indikasi pembekapan, gitu. Ya, jadi itu berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi forensik. Apakah ya? masuk hubungan berencana? Mungkin masuk hubungan berencana. Dia terlebih dulu Ya. sudah ini garis. Ya, jadi ini masih dalam proses penyidikan yang lebih mendalam lagi. Ya. Saat ini saya katakan lagi bahwa saat ini baru satu tersangka yang ditentukan, ya, yang ditetapkan, dan pasal 33, 38 yang digunakan. Ini masih terus berjalan penyidikan ini, ya, masih melanjutkan proses antara alat bukti yang kita terima. Ini nantinya akan menguatkan lagi, ya, bagaimana penanganan kasus ini secara bertahap. Ya, saya rasa itu. Kalau Cukup, ya? hubungan pelaku dengan korban, hubungan pelaku dengan korban, para korban, Gimana? hubungan antara pelaku Ya, dengan korban. ini masih tetap kita lakukan pendalaman lagi, ya. Artinya ayah kandung dari korban. Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa semua harus kita lakukan pembuktian dan itu masih tetap berjalan. Ya, mohon sabar. Baik, Kalau itu ya. dari tiga saksi itu apakah nama isi dari tersangka ada atau tidak? Ya, sementara 23 itu adalah orang-orang yang menurut penilaian, ya, hasil penyelidikan daripada penyidik memiliki nilai untuk dimintai keterangan, ya. Saya rasa itu. Ya. Apakah saudara Ira sudah Terima kasih ya. Masih. Randi balik muka. Randi. Betul.